Oke, selamat siang Pak Windra. Kami di sini, saya Albert, Mikos, dan juga Kevin Cheng akan mempresentasikan progress report mengenai UAS Pengenalan Citra Digital mengenai data kanker payudara. Pengenalan citra pada kanker payudara. Oke, yang pertama adalah dataset kita. Nah, bisa dilihat kita mengambil dataset itu kemarin kan dari Kaggle ya. Sekarang nggak Kaggle juga, cuman kita ganti direktorinya. Kita ganti datasetnya. Jadi dataset ini ada dua ya, dua klasifikasi, di mana 0 itu adalah benign atau tumor jinak, dan yang satu adalah maligan atau tumor ganas. Yaitu kita memilih dataset ini karena kita tahu kalau misalnya tumor itu ada dua jenis macam. Yang pertama ada tumor jinak dan juga tumor ganas. Oke, em, lalu untuk setelah dataset kita juga memiliki tujuan. Tujuan kita adalah ingin mengenali citra eh, terhadap objek yang dicurigai sebagai lesi kanker payudara pada citra mamogram dengan menggunakan beberapa teknik pemrosesan citra. Lalu kita juga akan meningkatkan kualitas citra mamogram ini melalui beberapa tahap yang nantinya akan dijelaskan oleh Mikos. Kemudian kita juga akan eh, menerapkan beberapa metode preprocessing. Kemudian kita juga akan menggunakan tahap preprocessing menjadi tahap segmentasi. Lalu kita akan menggunakan beberapa metode untuk eh, mendapati daerah yang sudah tersegmentasi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk metode-metode yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh Michael Gosali. Baik, jadi seperti yang sudah dibilang sama Albert tadi, untuk metodologi deteksi kanker payudara menggunakan citra mamogram ini, kita itu akan menerapkan metode pemrosesan citra berbasis teknik interpolasi, terus ada penyaringan, lalu ada segmentasi. Nah, terus langkah-langkah dari metode yang akan digunakan itu, yang pertama ada bilinear interpolasi. Jadi bilinear interpolasi itu digunakan untuk mengubah ukuran citra sehingga memiliki resolusi yang lebih seragam. Terus proses ini memastikan bahwa setiap citra itu dapat dianalisis dengan konsistensi spasial yang optimal. Nah, setelah menggunakan bilinear interpolasi, kita itu menggunakan Gaussian blur. Gaussian blur ini untuk mengurangi noise dan menghasilkan citra yang lebih halus. Dan teknik ini membantu menekankan pola utama dalam citra dengan menghilangkan detail kecil yang kurang relevan. Setelah Gaussian blur, kita menggunakan thresholding. Jadi proses segmentasi dilakukan menggunakan metode thresholding ini untuk memisahkan area penting pada citra. Jadi misalnya kayak lesi atau tumornya. Itu dari latar belakang. Lalu penentuan nilai threshold dilakukan secara manual karena percobaan menggunakan metode OSU tidak memberikan hasil optimal dalam kasus dataset ini. Dan selanjutnya untuk progres kita akan dijelaskan oleh Kevin Cheng. Oke, baik. Jadi untuk progress report kelompok kami, mungkin saya share screen terlebih dahulu. Jadi kemarin kami sudah mencoba untuk mengkodingkannya. Jadi kami sudah melakukan bilinear interpolasi, yaitu untuk resizing ukuran image-nya seperti yang kita inginkan. Jadi kami ini codingannya sekalian dibuat GUI-nya, Pak. Jadi ada menggunakan Tkinter untuk mendapatkan GUI-nya. Jadi supaya lebih mudah untuk memvisualisasikannya. Kemudian metodenya tadi ada bilinear interpolasi untuk resizing gambar image-nya jadi yang kita inginkan. Jadi kita ubah jadi 450 kali 400 pixel kayak gitu. Kemudian kami juga melakukan thresholding, kemudian juga Gaussian blur di codingan kami. Nah, tapi masalahnya pada kelompok kami kami masih belum bisa membuat codingan ini untuk menentukan nilai thresholdnya secara otomatis. Jadi kami harus ngeset secara manual. Seperti itu. Itu untuk masalah yang pertama. Jadi mungkin saya akan upload image saya terlebih dahulu.
contoh image ini. Jadi kita harus menentukan thresholdnya itu manual terlebih dahulu kayak gini. Nah, kayak gini manualnya. Nah, ini baru bisa dapat nilai thresholdnya dan dapat threshold yang kita inginkan bisa mendeteksi lesi kankernya. Kemudian masalah keduanya, kami itu sedikit kesusahan jika menggunakan metode output thresholding karena setahu saya output thresholding itu thresholding dengan mencari nilai kedekatan. Jadi seperti yang mirip-mirip itu bakal jadikan satu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau tadi ini kita pakai thresholding biasa hasilnya bisa jadi bagus, tapi kalau kita tambahkan dengan thresholding Otsu. Nah, ini kita save dulu dan kita jalankan. Image-nya itu nggak akan berubah sama sekali. Nggak dapat apa? Nah, kita ubah range threshold-nya itu nggak berubah sama sekali kayak gitu buat apa namanya hasil thresholding-nya. Jadi kami sedikit kesusahan di sini dan kami mungkin mau bertanya kepada Pak Windra, eh, apakah boleh kami untuk metode yang pertama ini kita menggunakan metode Otsu, metode thresholding biasa, nggak pakai Otsu-nya gitu. Karena kalau pakai Otsu itu cuma nggak ada perubahan sama sekali, Pak. Kalau nilai thresholdnya diubah, Pak. Sedangkan kalau pakai yang biasa tanpa Otsu itu bisa langsung berubah-ubah. Terlihat jelas thresholdnya kayak gimana. Kayak gitu, contoh kayak gini gitu. Mungkin sekian progresi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.